skripsi itu sebenarnya menurut saya yang bikin susah adalah melawan diri sendiri, itu melawan malas dan juga ngelawan rasa menunda. Itu aja. Oke? Halo, selamat datang lagi di Geekspedia. Perkenalkan, bagi teman-teman yang belum kenal, saya Agustiar. Saya seorang project manager yang bekerja di salah satu startup yang bergerak di bidang artificial intelligence. Kita akan ngobrol santai tentang gimana sih caranya kita bisa menemukan atau menentukan tema tugas akhir, dan juga apa sih hal yang bisa menjadi motivasi kita supaya kita tuh bisa cepat-cepat nyelesain tugas akhir. Jadi sebenarnya kan PR-nya kalau tugas akhir itu bikin mager dan rasanya berat banget gitu buat kita ngerjain. Jadi di video kali ini kita akan ngobrolin tentang pengalaman saya waktu saya kuliah, dan juga gimana caranya saya bisa menemukan tema tugas akhir, dan juga apa sih hal yang menggerakkan saya supaya saya mau ngerjain TA itu dan selesai tepat waktu. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, kalau teman-teman belum klik tombol subscribe, tolong diklik, dan juga kalau dirasa video ini bisa ngebantu teman-teman yang lain juga tolong di-share dan diklik tombol loncengnya ya. Oke, terima kasih. Jadi waktu saya tugas akhir itu memang awalnya galau, bingung mau nentuin temanya itu apa. Jadi dulu saya tuh kalau nggak salah pengennya itu perancangan, karena saya tuh maunya instan, jadi saya nggak mau ngoding yang ribet, karena kan kalau TA itu di TI atau SI itu kita harus bikin codingan, terus kita harus bikin skripsinya juga, dan itu menurut saya ribet karena jadi kerja 2 kali kayak gitu kan. Jadi kenapa saya nggak bikin perancangan aja yang sama-sama nulis, dia tinggal taruh di skripsi. Tapi setelah saya pikir-pikir, tujuan saya beda sih. Kalau misalkan perancangan itu nantinya saya skill ngoding saya susah dan kurang maksudnya. Jadi skill coding saya kurang, dan ketika di nanti interview apa bekal saya, karena kan saya ini fresh grad ya, dan pengalaman juga project kecil-kecilan, tapi pas ditanya TA, kalau saya jawab perancangan ya berarti kayaknya kesannya itu saya nggak tertarik sama ngoding gitu. Waktu itu saya mau bikin perancangan, tapi saya nggak jadi. Akhirnya saya bikin program, saya bikin sistem buat fakultas saya waktu itu. Jadi ada bikin sistem skripsi, tapi dibikin digital gitu deh. Pokoknya jadi penilaian itu pakai digital, pakai website. Saya bikin website waktu itu pakai framework CI. Jadi dulu waktu saya cari-cari tema, yang pertama itu dan paling gampang menurut saya itu cari tema yang udah pernah dibikin sama senior-senior yang udah lulus. Itu cari temanya misalkan kayak pembuatan sistem perpustakaan. Nah itu yang sistem perpustakaan itu bisa kita ambil atau kita kembangkan jadi sistem yang lainnya. Contohnya kayak sistem perpustakaan, tapi kita tambahin fitur. Nah itu bisa, atau secara sistem sama tapi kita terapinnya di misalkan di rental kaset atau rental CD, itu bisa juga. Jadi waktu itu saya karena saya bingung mau bikin apa, jadi saya cari temanya itu yang ada di perpustakaan. Saya lihat tugas akhir senior-senior yang udah lulus. Tapi sebelum itu saya harus list dulu nih, di perpustakaan tuh targetnya saya mau dapat apa sih gitu, mau tahu apa gitu. Jadi saya list, saya mau bikin suatu sistem yang ada CRUD-nya, create, read, update, delete. Jadi saya cari yang waktu itu perpustakaan, terus ada pariwisata juga kalau nggak salah pakai mobile apps, karena saya waktu itu niatnya mau bikin mobile apps juga tapi nggak jadi. Jadi saya lihat dari referensi tugas akhir yang udah pernah dibuat sama abang-abangan gitu. Itu yang satu tuh kita coba lihat referensi dari yang udah ada. Kedua konsultasi ke dosen. Jadi
setelah saya cari tahu saya mau buat apa, saya konsultasi ke dosen pembimbing. Karena biasanya tugas akhir tuh ada dosen pembimbing kan, ya saya tanya lah, saya mau bikin ini, ada saran nggak kayak gitu. Waktu itu juga ide saya sempat ditolak sih, jadi ada pergantian tema lah, pergantian tema dan juga judul. Tapi itu ngebantu banget sih ketika kita punya dosen pembimbing yang orangnya asik juga. Jadi kita bisa nanya, dapat feedback yang baik kayak gimana. Biasanya sih kalau berdasarkan pengalaman ada teman-teman yang mungkin ngerasa nggak enak atau agak takut ketika kita mau nanya tentang tema kita tuh bagusnya apa sih buat bikin tugas akhir kayak gitu ke dosen-dosen pembimbing kita. Jadi coba aja tanya ke dosen pembimbing, tapi yang penting sih kan kalau dosen itu kita harus sopan, kita harus tetap tahu tata krama, gimana caranya kita bertanya ke beliau-beliau ini. Itu pasti sih mereka bakal bantu karena dosen-dosen itu mau kita tuh cepat lulus kayak gitu. Jadi satu itu tadi perpustakaan, dua itu tanya dosen, yang terakhir ini sama sebenarnya kayak cari referensi di perpustakaan, tapi tarafnya itu lebih luas lah, yaitu cari di Google atau googling. Jadi referensi itu kan banyak banget kalau di internet, kan cari aja ide skripsi atau apa namanya, saya bingung mau skripsi apa, ketik aja di Google nanti pasti keluar banyak hal tentang tema-tema skripsi, atau bahkan joki-joki skripsi juga bakal bertebaran di internet, atau program yang udah jadi di Tokopedia atau online shop lain itu pasti ada. Jadi saya juga sempat cari-cari di online shop program-program yang udah jadi itu tersebar sebenarnya, ada di all shop, Tokopedia atau di Shopee ya, di mana itu ada yang udah di bundle di flash disk atau di CD. Kayak sistem perpustakaan itu udah pasaran banget sebenarnya. Itu juga bisa jadi referensi sih sebenarnya. Jadi ya kalau kalian nggak terlalu minat sama ngoding, bisa aja kalian beli terus kalian custom sendiri. Seenggaknya custom itu ada usaha kita buat ngotak-ngatik codingan, nggak cuman terima jadi kayak gitu. Jadi waktu itu sih 3 sih sebenarnya yang intinya yang buat saya menemukan tema saya. Yang satu itu ya cari di perpustakaan, lihat referensi yang udah pernah dibuat, terus tanya dosen, dan yang ketiga itu cari di internet. Itu adalah cara saya menemukan atau menentukan tema skripsi saya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa hal yang bisa memotivasi kalian untuk ngerjain TA. Kalau saya simple banget, saya tuh cuma mau lulus. Saya cuma mau lulus kuliah waktu itu. Saya mau cepat-cepat lulus kuliah supaya saya bisa belajar banyak hal gitu. Nggak cuma ngoding doang, karena kan dunia itu luas lah ya, banyak pengetahuan-pengetahuan lain lah. Jadi saya nih semangatnya saya ke situ, saya pengen cepet-cepet lulus supaya saya nggak usah belajar mata kuliah lagi. Saya mau ngoding, ya udah saya belajar ngoding yang saya mau, nggak harus ngikutin arahan kuliah gitu, arahan universitas. Jadi ya gitulah. Sebenarnya intinya temukan tujuan kalian sendiri sih gitu. Atau kalau kalian punya pacar gitu, itu bisa jadi motivasi juga sih. Gue mau cepet-cepet lulus supaya gue bisa kerja, gue bisa jajanin pacar gue makanan yang enak-enak kayak gitulah. Jadi motivasi itu sebenarnya balik lagi ke kalian tujuannya apa. Kalau saya itu karena ya saya mikir kalau saya terlalu lama di ngerjain skripsi, waktu saya bakalan banyak terbuang cuma buat pusing-pusing ngerjain skripsi. Jadi lebih baik nggak saya tunda-tunda, saya tiap hari waktu itu saya ngerjain. Saya waktu itu udah kerja, jadi udah kerja di semester 8 itu. Jadi setelah saya pulang kerja, saya langsung ngerjain TA. Itu tiap hari, Sabtu Minggu saya pakai juga buat ngerjain skripsi. Memang rasanya pedes banget mata, rasanya nggak enak. Cuman ya itu, jadi skripsi kalian tepat waktu, dan pas waktu mau sidang itu udah tenang, karena kalian tuh tahu materi-materi yang kalian buat kayak gitu. Oke.
itu aja dari saya. Itu hal yang memotivasi saya cukup sederhana, yaitu saya cuma pengen cepat lulus supaya saya bisa belajar hal yang lain. Gimana caranya untuk nemuin motivasi kalian? Coba aja rajin-rajin ngobrol sama senior-senior yang berprestasi, atau coba nonton di YouTube dunia kerja itu kayak gimana. Jadi mungkin kalian bakalan bisa lebih semangat supaya cepat kerjaan skripsinya. Karena skripsi itu sebenarnya menurut saya yang bikin susah adalah melawan diri sendiri, itu melawan malas dan juga ngelawan rasa menunda. Itu aja. Oke? Kalau gitu kita akhiri obrolan kita pada malam hari ini. Saya Agustiar, mari kita ngobrol di video selanjutnya. Bye!